Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Ekonomi Mikro akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proses produksi perilaku perusahaan dalam memaksimalkan laba. Sebelumnya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Thalia Chandra Dewi Sumartono, NIM 202111499. Perkenalkan, nama saya Novia Dwi Lestari, NIM 2021111497. Saya Anissa Dinurlita dengan NIM 202111501. Perkenalkan, nama saya Nirma Sintia dengan NIM 2021111510. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinamin Amrina Rosyada, NIM 202111516. Nama saya Primanur Firdaus, NIM 2021 11 520. Perkenalkan, nama saya Lutfi Alfian, NIM 202111524. Saya Nabila Isna Ma'arif, NIM 2021 Perkenalkan, nama saya Anissa Nurfitriani, NIM 2021 11 555. Perkenalkan, nama saya Naili Izarizkia, NIM 2021 11561. Perkenalkan, nama saya Ragib Mudia Ranta, NIM 202 111586. Perkenalkan, nama saya Wahida Dunairisada dengan NIM 202 111573. Lalu ada apa aja sih yang bakalan kita bahas? Jadi ada 8 hal yang bakalan kita bahas. 1. Tingkah laku konsumen. 2. Teori nilai guna pemaksimuman. 3. Teori nilai guna dan permintaan. 4. Hubungan input-output. 5. Produksi dengan satu input. 6. Hukum hasil lebih yang semakin berkurang. 7. Produksi dengan variabel. 8. Elastisitas, substitusi, dan paradoks nilai. Analisis teori tingkah laku konsumen. 1. Alasan para pembeli atau konsumen untuk membeli lebih banyak barang pada harga yang lebih rendah dan mengurangi pembelian pada harga yang lebih tinggi. 2. Bagaimana seorang konsumen menentukan jumlah dan komposisi dari barang yang akan dibeli dari pendapatan yang diperolehnya. Teori tingkah laku konsumen dapat dibedakan dalam dua macam pendekatan. Pendekatan nilai guna utility kardinal dan pendekatan nilai guna ordinal. Dalam pendekatan nilai guna kardinal, dianggap manfaat atau kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif. Berdasarkan kepada pemisahan ini dan dengan anggapan bahwa konsumen akan memaksimumkan kepuasan yang dapat dicapainya. Diterangkan bagaimana seseorang akan menentukan konsumsinya ke atas berbagai jenis barang yang terdapat di pasar. Dalam pendekatan nilai guna ordinal, manfaat atau kenikmatan yang diperoleh masyarakat dari mengkonsumsi barang-barang tidak dikuantifikasi. Tingkah laku seorang konsumen untuk memilih barang-barang yang akan memaksimumkan kepuasannya ditunjukkan dengan bantuan kurva kepuasan sama, yaitu kurva yang menggambarkan gabungan barang yang akan memberikan nilai guna atau kepuasan yang sama. Teori nilai guna atau utility dan pemaksimuman nilai guna. Di dalam teori ekonomi kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsikan barang-barang dinamakan nilai guna atau utility. Kalau kepuasan itu semakin tinggi, maka makin tinggilah nilai guna atau utility-nya. Nilai guna dibedakan di antara dua pengertian, nilai guna total dan nilai guna marginal. Nilai guna total dapat diartikan sebagai jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsikan sejumlah barang tertentu. Sedangkan nilai guna marginal berarti pertambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dan pertambahan atau pengurangan penggunaan satu unit barang tertentu. Hipotesis utama teori nilai guna atau lebih dikenal sebagai hukum nilai guna marginal semakin menurun, menyatakan bahwa tambahan nilai guna yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsikan suatu barang akan menjadi semakin sedikit apabila orang tersebut terus-menerus menambah konsumsinya ke atas barang tersebut.
Pada akhirnya, tambahan nilai guna akan menjadi negatif, yaitu apabila konsumsi ke atas barang tersebut ditambah 1 unit lagi, maka nilai guna total akan menjadi semakin sedikit. Pada hakikatnya, hipotesis tersebut menjelaskan bahwa pertambahan yang terus-menerus dalam mengkonsumsi suatu barang tidak secara terus-menerus menambah kepuasan yang dinikmati orang yang mengkonsumsikannya. Selanjutnya, hukum nilai guna marginal yang semakin menurun akan dapat dimengerti dengan lebih jelas apabila digambarkan dalam contoh secara angka dan selanjutnya contoh digambarkan secara grafik. Berdasarkan pada angka-angka dalam tabel 1.7, ditunjukkan kurva nilai guna total dan nilai guna marginal. Dalam grafik pertama, sumbu tegak menggambarkan nilai guna total dan sumbu datar menunjukkan jumlah barang yang dikonsumsi atau digunakan. Sedangkan grafik 2 menunjukkan nilai guna marginal yang diukur pada sumbu tegak, lalu pada sumbu datar itu menggambarkan berbagai unit barang yang dikonsumsi. Kurva nilai guna total bermula pada titik 0, yang berarti pada waktu itu terdapat konsumsi, maka nilai guna total adalah 0. Pada mulanya, kurva nilai guna total bertambah tinggi. Lalu, kurva nilai guna total mulai menurun pada waktu konsumsi mangga melebihi 8 buah. Kurva nilai guna marginal turun dari kiri atas ke bawah. Gambaran ini mencerminkan hukum nilai guna marginal yang semakin menurun. Kurva nilai guna marginal memotong sumbu data sesudah jumlah yang ke-8. Berarti, sesudah perpotongan tersebut, nilai guna marginal adalah negatif. Pemaksimuman nilai guna. 1. Seseorang akan memaksimumkan nilai guna dari barang-barang yang dikonsumsinya apabila perbandingan nilai guna marginal berbagai barang tersebut. Keadaan seperti ini wujudnya dalam contoh di atas. Perbandingan harga makanan dan pakaian adalah 5.000 banding 50.000 atau 1 banding 10. Dan ini adalah sama dengan perbandingan nilai guna marginal makanan dan pakaian, yaitu 5 banding 50 atau 1 banding 10. Atau 2. Seseorang akan memaksimumkan nilai guna dari barang-barang yang dikonsumsinya apabila nilai guna marginal untuk setiap rupiah yang dikeluarkan adalah sama untuk setiap barang yang dikonsumsikannya. Dalam contoh di atas, nilai guna marginal per rupiah dari tambahan makanan adalah nilai guna marginal per harga sama dengan 5.000 per 5 per 5.000 sama dengan 1 per 1.000. Dan nilai guna marginal per rupiah dari tambahan nilai pakaian adalah nilai guna marginal harga sama dengan 50 per 50.000 sama dengan 1 per 1.000. Kedudukan hipotesis tersebut mengandung pengertian yang sama. Syarat pemaksimuman nilai guna seperti yang dinyatakan dalam 1 dan 2 biasanya dinyatakan secara rupiah aljabar, yaitu secara berikut. MU barang A per PA sama dengan MU barang B per PS sama dengan MU barang C per PC. Dalam persamaan di atas, MU adalah nilai guna marginal dan P A1, P B1, P C. Bentuk berturut-turut adalah harga barang A, barang B, dan barang C. Teori nilai guna dan teori permintaan. Dengan menggunakan teori nilai guna dapat diterangkan sebabnya kurva permintaan bersifat menurun dari kiri atas ke kanan bawah, yang menggambarkan bahwa semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan ke atasnya. Ada 2 faktor yang menyebabkan permintaan ke atas suatu barang berubah apabila harga barang itu mengalami perubahan. Yang pertama, efek pergantian. Perubahan harga suatu barang mengubah nilai guna marginal per rupiah dari barang yang mengalami perubahan harga tersebut. Kalau harga mengalami kenaikan,
nilai guna marginal per rupiah yang diwujudkan oleh barang tersebut menjadi semakin rendah. Misalnya harga barang A bertambah tinggi, maka sebagai akibatnya sekarang MU barang A per P menjadi lebih kecil dari semula. Kalau harga barang-barang lainnya tidak mengalami perubahan, maka perbandingan di antara nilai guna marginal barang-barang itu dengan harganya atau nilai guna marginal per rupiah dan barang-barang itu tidak mengalami perubahan. Yang kedua, efek pendapatan. Kalau pendapatan tidak mengalami perubahan, maka kenaikan harga menyebabkan pendapatan real menjadi semakin sedikit. Dengan kata lain, kemampuan pendapatannya yang diterima untuk membeli barang-barang menjadi bertambah kecil dari sebelumnya. Maka kenaikan harga menyebabkan konsumen mengurangi jumlah berbagai barang yang dibelinya, termasuk barang yang mengalami kenaikan harga. Penurunan harga suatu barang menyebabkan pendapatan real bertambah. Dari ini akan mendorong konsumen menambah jumlah barang yang dibelinya. Hubungan input-output. Produksi adalah proses mengkombinasikan dan mengolah input ke dalam output. Teknologi produksi adalah hubungan kuantitas antara input atau output. Kuantitas suatu input dibutuhkan untuk memproduksi tiap jasa atau barang tertentu. Perusahaan mayoritas merupakan perusahaan yang profit-oriented yang bertujuan untuk mencari laba. Perusahaan beragam dalam hal ukuran dan organisasi internalnya. Tapi semuanya memiliki input dan mengolahnya menjadi barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Ada 3 keputusan yang harus diambil oleh semua perusahaan, yang meliputi 1. Berapa banyak output yang akan ditawarkan atau kuantitas produk. 2. Bagaimana memproduksi output itu, teknik atau teknologi produksi apa yang akan digunakan. 3. Berapa banyak tiap input yang diminta. Produksi dengan satu input. Teori produksi pada prinsipnya menjelaskan tentang hubungan antar jumlah output maksimum yang bisa diproduksi dengan menggunakan sejumlah input-input yang tersedia pada tingkat teknik tertentu. Yang dimaksud dengan input atau faktor produksi adalah sesuatu yang ikut dalam proses produksi untuk meningkatkan utility suatu barang. Terdiri dari land, natural resource sama dengan R, labor, tenaga kerja sama dengan L, kapital atau modal sama dengan K, skill atau keahlian sama dengan S, Q sama dengan F atau RLK. Artinya besar kecilnya output tergantung pada besar kecilnya input yang digunakan. Teori produksi dengan satu input variabel dalam proses produksi hanya ada satu faktor produksi yang berubah secara terus-menerus, sementara faktor produksi lain tidak berubah atau tetap. Jika hanya satu input yang diubah secara terus-menerus, sedangkan input lain tetap, maka akan berlaku suatu kondisi di mana pertambahan output akan semakin berkurang secara terus-menerus, sehingga berlaku hukum the law of diminishing return. Hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Dalam kegiatan produksi ini dikenal pula suatu teori produksi. Teori produksi yang paling banyak dikenal adalah hukum tambahan hasil yang semakin berkurang atau law of diminishing return. Teori produksi ini dikemukakan David Ricardo yang tertulis di dalam bukunya yang berjudul Principle of Political Economic and Taxation. Di dalam hukum tambahan hasil yang semakin berkurang tersebut, dijelaskan mengenai sifat pokok dari hubungan antara tingkat produksi dan tenaga kerja yang digunakan untuk mewujudkan produksi tersebut. Teori produksi hukum hasil lebih yang semakin berkurang ini menyatakan apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya atau tenaga kerja terus-menerus ditambah sebanyak 1 unit, pada mulanya produksi total akan semakin banyak pertambahannya. Akan tetapi, sesudah mencapai suatu tingkat tertentu, maka produksi tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif. Dalam teori produksinya ini, David Ricardo menyatakan bahwa ketika kita menambah terus-menerus salah satu unit input dalam jumlah yang sama, sementara input yang lain tetap, maka mula-mula akan terjadi tambahan output yang lebih dari proporsional atau increasing returns. Akan tetapi, di titik tertentu, hasil yang kita peroleh justru akan semakin berkurang atau diminishing returns. Produksi dengan variabel. Pengertian teori produksi dengan 2 variabel
teori produksi dengan dua input variabel, misalnya tenaga kerja L dan modal K, digunakan dalam jangka pendek dengan asumsi bahwa input K merupakan input tetap sehingga jumlah output yang dihasilkan hanya tergantung dari jumlah tenaga kerja L yang digunakan. Teori produksi dua input variabel hanya memperhitungkan dua macam input, di mana kedua macam input ini saling dapat menggantikan kedudukan penggunaannya dalam produksi. Artinya, jika input yang satu dikurangi atau ditambahkan, maka akan dapat digantikan perannya dengan ditambahkan atau dikurangi input yang lain. Misalnya, kita dapat mencontohkan antara input tenaga kerja dan mesin. Antara tenaga kerja dan mesin di sini dapat saling menggantikan peran dalam melaksanakan fungsi produksi. Fungsi produksi dengan dua variabel. Isokuan menggambarkan berbagai kombinasi dari dua input, misalnya tenaga kerja dan modal, yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk berproduksi pada tingkat output tertentu. Isokuan adalah saat kufar produksi sama. Isokuan menunjukkan kombinasi dua input yang berbeda yang menghasilkan output yang banyak. Ciri-ciri isokuan: satu, mempunyai kemiringan negatif. Dua, semakin ke kanan kedudukan isokuan menunjukkan semakin tinggi jumlah output. Tiga, isokuan tidak pernah berpotongan dengan isokuan yang lainnya. 4, isokuan cembung ke titik origin. 5, isokuan yang lebih tinggi menunjukkan output yang lebih besar dan terjadi sebaliknya. Elastisitas substitusi terhadap paradoks nilai. Constant elasticity of substitution. Dengan dua input variabel bebas dapat memberikan suatu indikasi analisis substitusi terhadap input modal dan tenaga kerja di mana masing-masing berpengaruh terhadap jumlah produksi atau output yang dihasilkan. Substitusi antar faktor produksi tersebut dapat dilakukan untuk mempertahankan jumlah produksi agar tetap konstan, yaitu dilihat dari kejemuan isokuantinya. Adanya substitusi antar faktor produksi akan menghasilkan elastisitas yang tinggi. Jika substitusi lebih dari satu akan menghasilkan intensitas faktor produksi cenderung padat modal, artinya jumlah produksi akan tinggi jika penggunaan tenaga kerja ditambah dan modal dikurangi atau sebaliknya. Jika 0 kurang dari substitusi kurang dari 1 akan menghasilkan intensitas faktor produksi cenderung padat tenaga kerja, artinya jumlah produksi akan relatif rendah jika penggunaan tenaga kerja ditambah dan modal dikurangi atau sebaliknya. Sedangkan jika substitusi sama dengan 1 akan menghasilkan intensitas faktor produksi cenderung netral, bersifat uniter. Tujuan analisa ini adalah untuk menentukan elastisitas substitusi serta pola isokuantinya dengan menggunakan model fungsi produksi. Constant elasticity of substitution. Barang yang memiliki nilai tukar yang tinggi seharusnya memiliki nilai pakai yang tinggi pula. Begitu juga sebaliknya, akan tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Dua nilai yang telah diuraikan di atas berbeda sudutnya pandangnya, sehingga hal ini dapat menyebabkan pertentangan penilaian pada suatu barang yang disebut paradoks. Paradoks nilai. Bisa jadi nilai guna suatu barang sangat tinggi, tetapi nilainya tukarnya rendah, atau sebaliknya, seperti pada contoh di atas. Air memiliki nilai guna yang sangat tinggi, tetapi nilai tukarnya rendah. Begitu juga dengan berlian yang memiliki nilai guna rendah, tetapi memiliki nilai tukar yang sangat tinggi. Kesimpulan, di dalam teori ekonomi, kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seorang dari konsumsikan barang-barang dinamakan nilai guna atau utility. Nilai guna dibedakan di antara dua pengertian, nilai guna total dan nilai guna marginal. Seorang akan memaksimalkan nilai guna barang-barang yang dikonsumsikannya apabila nilai guna marginal untuk setiap rupiah yang dikeluarkan adalah sama untuk setiap barang yang dikonsumsikan. Ada dua faktor yang menyebabkan permintaan ke atas suatu barang berubah apabila harga barang itu mengalami perubahan, yaitu efek penggantian, yaitu perubahan harga saat suatu barang mengubah nilai guna marginal per rupiah dari barang yang mengalami perubahan harga tersebut.
dan efek pendapatan, yaitu pendapatan tidak mengalami perubahan, maka kenaikan harga menyebabkan pendapat real menjadi semakin sedikit. Teori David Ricardo menyatakan bahwa kita menambah terus-menerus salah satu unit input dalam jumlah yang sama, sementara input yang tetap, maka mula-mula akan terjadi tambahan output lebih dari proporsional atau increasing ratio. Tenaga kerja dan mesin itu berbeda. Karena zaman sekarang tenaga kerja sudah tergantikan oleh mesin yang bisa melebihi target, dan tenaga kerja pasti lebih butuh banyak orang. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.